Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran seni budaya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran secara daring tatap maya ini ya. Oh ya, masih dalam masa pandemi, jadi jangan lupa jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Oke, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Uji silahkan dipimpin doanya. Uji nggak kedengeran suaranya. Ya teman-teman, hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Puji telah memimpin berdoa, dan yang belum berdoa dengan benar, kameranya mesti ke kanan ke kiri atau orangnya masih bergerak-bergerak, itu masuk ke dalam catatannya, ini kan nanti di record. Itu termasuk penilaian sikap ya, jadi sikap itu juga termasuk berdoa. Jadi kalau pada saat kita berdoa, walaupun kita di tempat yang berbeda, itu juga kita harus berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara khusyuk, bukan main-main. Oke, itu juga dari Ibu. Selain aksen, berdoa juga penilaian sikap. Selain itu juga memakai baju seragam, ya, juga penilaian sikap. Terima kasih yang sudah menggunakan seragam lengkap. Terima kasih. Walaupun belajar di rumah pakai seragam juga ya, karena seragam menunjukkan semangat belajar kita pada hari ini. Ya, ini kita mau belajar apa materinya adalah ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan gerak tari berdasarkan ruang. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Indikatornya adalah mengidentifikasi ruang pada gerak tari dan juga menjelaskan pengertian ruang pada gerak tari. Itu adalah indikator kita. Oke, sebelum belajar lebih lanjut lagi, nanti pada akhir pelajaran kalian akan mengerjakan tes formatif yang ada di US. Ruang gerak adalah ruang yang tercipta karena gerakan yang dilakukan oleh penari, itu namanya ruang gerak ya. Kalau penari bergerak di ruang sendiri namanya ruang pribadi. Kalau bergerak di ruang umum, maksudnya berpindah tempat, itu namanya bergerak di ruang umum. Jadi ada ruang pribadi dan ruang umum. Kalau menarinya itu nggak pindah-pindah tempat, itu berarti dia bergerak pada ruang pribadi. Kalau berpindah tempat, bergerak pada ruang umum. Nah, selanjutnya, ruang pada gerak tari itu ada 3. Ada volume gerak, ada level gerak, dan juga ada pola lantai. Kalau level gerak ini adalah tinggi rendahnya penari melakukan gerakan. Kalau pola lantai itu arah tegak. Nah, yang pertama volume gerak. Ada volume gerak luas, volume gerak sedang, dan volume gerak sempit. Ada level gerak. Ada level gerak tinggi, yaitu penari itu jinjit atau penari itu melompat. Itu termasuk level gerak tinggi. Yang level gerak sedang, penari berdiri seperti biasa ketika menari, tidak merunduk juga tidak menjinjit. Itu berarti penari sedang melakukan gerak dengan level sedang. Kalau level rendah itu apa? Penari melakukan gerakan semakin merendah ke lantai ya. Jadi merunduk, menggulung, jongkok. Oke. Yang ketiga ada pola lantai. Pola lantai itu pola atau bentuk yang diciptakan penari. Misalkan nih ada 10 penari berbaris berbanjar, berarti membentuk pola lantai garis lurus. Jadi pola lantai dibagi 2 ya. Pada dasarnya, secara dasar ada pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Kalau misalkan sendirian, gimana cara bentuk pola lantainya?
Nggak tahu, Bu. Ya, kalau sendirian, berarti kan ada tuh tari tunggal ya. Tari tunggal, Iya. tapi ada pola lantai. Apa itu? Gimana caranya arah hadap? Tari tunggal kan nggak mungkin tari hadapnya ke depan aja. Kadang-kadang dia berputar, kadang-kadang hadap ke kanan, ke kiri, ke belakang, ya berputar, serong. Nah, itu arah hadap ya. Arah hadap penari itu juga termasuk pola lantai. Jadi bukan hanya pola lantai diciptakan oleh penarinya yang banyak, tapi penari tunggal pun bisa melakukan pola lantai yaitu dengan arah hadap. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Belum. Oke. Selanjutnya, nah ini ada 3 macam gambar berdasarkan nih volume gerak. Nih kalau volume gerak luas ya, tangannya terbuka lebar, kakinya buka lebar, dia berarti volume gerak luas. Kalau volume gerak sempit lebih tidak terlalu lebar ya kan, tengah gerakannya. Nah kalau volume gerak sedang ini, kalau volume gerak sempit lebih menyempit badan ya. Tuh gerakannya lebih menyempit ke badan. Ini adalah volume gerak tadi. Termasuk ada volume gerak luas, sedang, dan sempit. Semua ini juga termasuk unsur ruang dalam tari. Ruang gerak dalam tari. Yang kedua, level. Tadi sudah jelaskan ya. Kalau menjinjit, melompat termasuk ke dalam level tinggi. Level tinggi, benar. Kalau misalkan berdiri aja, walaupun kakinya agak menekuk sedikit, termasuk level sedang. Rendah. Jongkok, merunduk, menggulung, mengguling, itu termasuk ke dalam level rendah. Karena dia semakin mendekati lantai. Bagus. Tadi kan kalian prakteknya apa? Memeragakan volume gerak luas dengan level. Nah, berarti kalian nanti bergeraknya itu nih, begini. Tangannya dibuka lebar-lebar ya, tapi nanti tubuhnya rendah seperti ini. Ya. Jadi lebih rendah ke lantai. Nanti akan lebih jelas lagi di video interaktif ya. Oke. Ini adalah pola lantai. Pernah lihat tari saman? Pola lantainya berarti garis apa? Lurus benar. Kalau pola lantai garis lengkung, contohnya ada di tari pendek, masuk pola lantai garis lengkung. Oke, nanti ini perhatikan video. Ya, perhatikan video. Nanti perhatikan video yang ada. Bu, kalau zigzag itu gimana, Bu? Apa? Zigzag gimana, Bu? Kalau misalnya nari zigzag. Zigzag. Oh, pola lantai. Pola lantai zigzag berarti garisnya lurus-lurus atau bengkok-bengkok? Bengkok. Lurus ya, awalnya itu dari lurus, tapi kalau zigzag jadi dia termasuk ke dalam pola lantai garis lurus. Walaupun zigzag itu tetap pola lantainya garis lurus. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Ada, Bu. Ya, oke. Nanti pengerjaan LKPD secara kelompok ya. Di panduan pengerjaan LKPD-nya nanti juga ada di portal Bukti. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dasar gerak tari ada 3, yaitu Ruang, waktu, dan tenaga. Iya, betul. LKPD-nya juga LKPD sampai lagi belajar, udah jangan ganggu. Oke, kalau begitu sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran tatap maya ini. Semoga kedepannya kita semakin semangat belajar lagi. Semoga kita segera ya, biar tahu mukanya. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.